Selamat sore, perkenalkan nama saya Marcella Homo. Saya akan membawakan materi yang berjudul Pengolahan Lingkungan Budidaya Perikanan. Potensi perikanan air laut di Indonesia. Sekitar 70% lautan mempunyai potensi yang sangat besar. Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa yang merupakan pertemuan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sehingga menghasilkan sumber daya alam hayati kelautan begitu beraneka ragam. Jenis-jenis kultivasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis-jenis ikan. Yang kedua, jenis-jenis udang. Yang ketiga, jenis-jenis rumput laut. Selanjutnya, metode budidaya air tawar dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, metode tradisional. Tradisional ini masih menggunakan dari alam. Yang kedua, semi-intensif. Yang ketiga, intensif. Yang keempat, super intensif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan budidaya sistem super intensif. Kelebihannya yang pertama, penggunaan lahan yang lebih kecil. Yang kedua, dapat memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, hasil panen yang lebih tinggi. Yang keempat, tingginya harga komoditas. Kekurangannya, yang pertama, dampak terhadap kerusakan yang lebih tinggi. Kedua, sulitnya pemulihan limbah. Yang ketiga, sarana dan prasarana lebih mahal. Selanjutnya, pentingnya pengelolaan lingkungan budidaya dalam mendukung kelangsungan budidaya laut yang berkelanjutan. Ya, sangat penting karena pengelolaan lingkungan sangat berperan aktif dalam mendukung budidaya laut. Cara budidaya ikan yang baik memiliki 2 segi. Yang pertama, segi lingkungan. Yang kedua, lahan perairan laut. Kalau lingkungan kita mendukung dan lahan perairannya tidak tercemar, maka budidaya itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pembukaan lahan untuk budidaya air tawar. Yang pertama, teknis perencanaannya. Yang kedua, perizinan. Yang ketiga, pilihan jenis-jenis untuk dibudidayakan. Yang keempat, analisa keuangan. Yang kelima, ekonomi. Yang keenam, permintaan pasar. Yang ketujuh, faktor lingkungan. Selanjutnya, topografi lahan yang sesuai untuk budidaya air laut. Topografinya yang sesuai adalah dengan pasang surut air laut yang sesuai untuk membudidayakan suatu di dalam air laut. Peran struktur tanah dalam mendukung keberhasilan budidaya air laut. Perannya harus tanahnya yang baik serta tekstur tanahnya yang berkualitas dalam membudidayakan. Selanjutnya, sumber air, debit air, dan kontinuitas. Sumber air bisa berasal dari laut, mata air, dan penampungan air hujan. Debit air adalah jumlah zat air yang melewati jarak penampung pada tujuan waktu tertentu. Iklim. Iklim adalah perubahan cuaca. Contohnya iklim laut. Perubahan iklim air laut menyebabkan naiknya permukaan air laut yang dapat berpengaruh kepada makhluk hidup. Permukiman. Permukiman yaitu tempat tinggal atau rumah yang ditempati oleh manusia dalam jangka waktu yang lama. Kawasan industri. Kawasan industri merupakan kawasan yang dibentuk dalam rangka upaya penerapan pertumbuhan industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Konstruksi tambak yang baik. Tambak merupakan faktor dominan dalam menentukan keberhasilan budidaya tambak. Tambak dapat mengefektifkan pengelolaan budidaya, kualitas air, limbah, dan pemanenan. Sistem pengelolaan limbah sebelum dibuang ke laut.
pengelola limbah untuk menghasilkan limbah yang aman untuk dibuang ke lingkungan tanpa menimbulkan kerugian atau masalah kepada masyarakat dan mencegah pencemaran lingkungan. Budidaya air laut dengan pendekatan lingkungan. Secara teknis lebih mendekati, yaitu secara pendekatan lingkungannya itu seperti penanaman mangrove agar melindungi kebanjiran atau pencemaran lingkungan dalam melindungi tanah di sekitar laut untuk membudidayakan. Budidaya air laut sistem keramba jaring apung. Budidayanya di laut dan menggunakan keramba jaring apung. Contoh yang dibudidayakan di laut adalah ikan kerapu cantik, ikan kerapu bebek, ikan kerapu macan, kakap merah, dan lain-lain. Potensi dan tantangan budidaya KJA di laut. Potensinya, kawasan perikanan budidaya menunjukkan total potensi indikatif lahan budidaya laut mencapai 12 juta hektar. Selanjutnya, budidaya sistem polikultur dibagi menjadi dua bagian atau dua budidayakan. Yang pertama, polikultur ikan, dan kedua, budidaya polikultur udang. Tantangan masa depan budidaya air laut di Indonesia. Contohnya, tantangan tentang lingkungan. Lingkungan kita kalau bersih, tidak tercemar oleh apapun itu, dan kita menjaga lingkungan itu, maka budidaya yang akan datang di masa depan dapat berjalan dengan baik dan tidak terhalang oleh apapun maupun tantangannya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.